Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah administrasi jaringan. Pada tugas 3 ini saya akan melakukan praktikum spanning tree dengan topologi yang ada, dan saya akan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan di sini, di mana pada Cisco sendiri telah mengembangkan spanning tree, yaitu ada 3, PVST, Rapid PVST, dan MST. Yang kita akan coba di sini adalah spanning tree yang berjalan di Cisco Packet Tracer. Secara default pada perangkat Cisco sudah menerapkan protokol spanning tree. Protokol spanning tree di sini bertugas untuk mencegah terjadinya looping, khususnya pada layer 2, yaitu perangkat switch seperti pada topologi ini yang memiliki link redundant. Di topologi soal ini terlihat seluruh switch memiliki link redundant yang mengarah ke dua switch di masing-masing switchnya. Saya akan langsung praktek. Saya menggunakan paket tracer di sini sesuai dengan arahan pada soal, dan saya akan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Untuk topologi sudah saya buat. Selanjutnya akan melakukan pemasangan IP address pada PC 0 192.168.10.5/24, PC 1 192.168.10.10. Di sini satu network, yang membedakan pada PC 0 IP-nya 5 dan PC 1 adalah 10. Secara default, seluruh perangkat switch yang terhubung ini sudah menjalankan protokol spanning tree secara otomatis dan akan mencegah terjadinya looping pada jaringan yang redundant seperti pada topologi ini. Kita akan memastikan pada masing-masing switch ini yang mana yang bertindak sebagai root bridge, root port yang mengarah ke root bridge, dan juga port yang berstatus blocking atau alternatif yang ditutup secara logik untuk menghindari terjadinya looping. Dari langkah 5, kita akan melihat switch yang bertindak sebagai root bridge dengan perintah spanning tree, di mana di sini yang kita bandingkan adalah nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID. Kita tes dari switch 0. Pada switch 0 di sini terlihat nilai priority-nya dan bridge ID mempunyai nilai yang sama. Di sini 32769, dan secara default root ID ini dan bridge ID nilai defaultnya adalah 32768. Karena nilai priority-nya di sini sama, kita akan cek nilai dari MAC address, dan kita pastikan pada seluruh switch root ID, bridge ID ini nilainya sama, maka yang akan diambil adalah nilai MAC address terendah, sehingga pada switch itu dijadikan sebagai root bridge. Tapi jika melihat dari switch 0 ini, terlihat di sini ada 3 interface yang terhubung. Di sini pada port 1 terhubung ke PC 1, dan port 23 terhubung ke switch 2. Di sini berstatus root forward. Seharusnya pada port 23 di switch 0 ini merupakan link utama menuju root ID atau root bridge yang ada di switch 2 atau switch 1. Karena port 24 di sini berstatus designated forward. Yang menjadi priority adalah
root port yang ada di port 23. Kita tes di switch 1, switch 2, dan switch 3. Sekarang saya coba switch 2. Di switch 2 di sini juga nilai priority-nya dan root ID, bridge ID nilainya sama dengan switch 0. Kita nanti akan bandingkan jika belum ketemu root bridge-nya dengan switch-switch yang lain. Tapi di sini terlihat juga pada switch 2 sudah ada informasi this is bridge is the root. Artinya root bridge itu berada pada switch 2. Karena dari nilai root ID dan bridge ID pada priority yang sama pada seluruh switch, pada switch 2 ini memiliki nilai MAC address yang terendah. Di sini terlihat untuk port 23 dan port 24 statusnya designate forward ke switch 1 dan switch 0. Jadi bisa disimpulkan untuk switch 2 di sini bertindak sebagai root bridge yang mengatur lalu lintas dari topologi 4 switch ini agar tidak terjadi looping. Kita tes di sini untuk switch 3. Pada switch 3 di sini ada dua interface, port 23 dan port 24. Untuk port 23 mengarah ke switch 1, statusnya adalah root port forward. Dan untuk port 24 mengarah ke switch 0, statusnya adalah alternatif block. Jadi bisa dilihat di sini port 24 pada switch 3 statusnya di blocking secara logik agar tidak terjadi looping. Kita akan melihat pada switch 2. Mohon maaf, pada switch 1. Switch 1 di sini untuk port 1 terhubung ke PC 0, port 23 terhubung ke switch 3 dan port 24 terhubung ke switch 2. Terlihat di sini status pada port 24 route forward, artinya dia port yang mengarah ke root bridge yang ada di switch 2. Selanjutnya saya akan coba melakukan pengetesan ping dari PC 0 ke PC 1. PC 0 di sini mempunyai IP 192.168.10.5. Kita akan ping ke PC 1, ping secara default tanpa adanya perubahan. Di sini terlihat untuk PC 0 dan PC 1 sudah terhubung. Sesuai dengan langkah 10, saya coba akan memutus salah satu link yang ada di switch 3, switch 1 pada soal. Di sini saya switch 2 dan switch 1. Saya akan coba putus port 24 pada switch 1 dan switch 2 karena paket yang dikirim dari PC 0 ke PC 1 saat ini melalui switch 1, switch 2, dan switch 0 langsung ke switch 1. Terlihat hasil pengtem dari PC 0 ke PC 1 langsung RTO karena jalur utamanya saat ini sudah putus. Di sini terlihat untuk port 24 statusnya sudah aktif dan kembali PC 0 ke PC 1 sudah ada replay. Kita akan lihat pada PC 3. Di sini statusnya tidak lagi alternatif block tapi sudah root port. Jadi dari langkah praktek spanning tree kita sudah bisa menentukan di mana root bridge, root port yang mengarah ke root bridge, dan juga port yang berstatus alternatif atau blocking. Dan kita juga sudah melakukan tes
dengan melakukan pemutusan jalur utama, sehingga pot 24 yang statusnya alternatif atau blocking menjadi root pot yang mengarah ke root bridge. Dari sini untuk praktikum mata kuliah administrasi jaringan tugas 3 telah selesai. Saya lakukan dan berjalan dengan sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.